Komisi 4 DPRD Banjarmasin mempertemukan sejumlah perwakilan Forum Pemuda Peduli Lingkungan Banjarmasin dengan Dispora Banjarmasin mengenai masalah sekretariat yang akan ditempati mereka. Keinginan untuk menempati bagian belakang rumah Ano atau gedung coklat di Siring Tendean itu jelas kada bisa lantaran sudah digunakan Dinas Perpustakaan Wan Arsip Banjarmasin. Di atas lagi. Komisi 4 DPRD Banjarmasin mempertemukan sejumlah perwakilan Forum Pemuda Peduli Lingkungan Banjarmasin dengan Dispora Banjarmasin mengenai masalah sekretariat yang akan ditempati mereka. Lantaran mereka mengaku sudah mendapat restu dari Wali Kota Banjarmasin untuk menempati bagian belakang dari rumah Ano atau rumah coklat di Siring Tendean Banjarmasin. Padahal rumah Ano Wayah ini sudah ditempati Dinas Perpustakaan Wan Arsip Banjarmasin. Juga ada pasek dari sini jelas bukti konkret yang biar tadi Bapak bilang apa yang sudah Anda lakukan itu kan, dan ini ada bukti konkretnya. Kalau kita ada tahu data yang mengerjakan ngapain, dan ini dari Ibu Kemenpora, Ibu Ayu Kemenpora datang ke sekretariat kan, setelah itu barulah datang itu di waktu kita penilaian waktu tanggal 4 Oktober di ruang Wali Kota. Ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan Banjarmasin Hendrik Purwanto wayah ditakuni Prima TV, jelang tengah hari Senin 25 Februari 2019, mengaku sangat memerlukan sekali bagian belakang dari rumah Ano itu untuk dijadikan sekretariat, lantaran nantinya ada tamu yang datang dari berbagai daerah. Karena FPPL Banjarmasin akan dijadikan percontohan secara nasional. Aktivitasnya bisa tari-tarian, bisa musik, dan juga nanti bisa ke arah yang musik dan itu hiburan dan wirausaha bisa juga, karena kan kita juga ada program wirausaha baru, berwirausaha, jadi itu banyak include-nya, bukan cuma sekedar kantor saja, Pak. Kalau tempat yang ditawarkan terakhir tadi gimana? Tempat terakhir itu disanggah dari pihak itu di kantor Camat Banjarmasin Barat, Pak, di jam-jam. Terus kemudian diarahkan lagi ke Malambar. Itu sebagai wacana kan kita bingung, padahal kan dari atas sudah ada instruksi kan dari Wali Kota itu tadi, dan sudah ada nota dinasnya. Sudah ada nota dinasnya minta datang oleh Pak Wali Kota gitu katanya. Karena kan memang arahan dari beliau kan, dan dari pariwisata juga sudah menyetujui karena kan memang arahan dari beliau kan. Cuma dari pihak bawah nih Pak yang kurang maksimal. Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan Wan Olahraga Banjarmasin Gusti Fauji mengapresiasi keinginan FPPL untuk memiliki sekretariat. Namun keinginan untuk menempati bagian belakang rumah Ano atau gedung coklat di Siring Tendean itu jelas kada bisa karena sudah digunakan Dinas Perpustakaan Wan Arsip Banjarmasin. Gusti Fauji menawarkan di ruangan bagian atas Pasar Malabar, namun semuanya diserahkan pada FPPL. Orang terakhir oleh dari aset Kota Banjarmasin di ruangan di Malabar, di atas Malabar, di situ ada ruangan bekas ruko di atas, itu besar. Nah itu bisa dipakai untuk kantor, langsung pergelaran galerinya, hasil-hasil karya mereka. Nah tergantung adik-adik yang dari FPPL aja, apakah mau menerima atau tidak fasilitas tersebut, silakan nanti ditinjau gitu. Jadi semua apa yang dikatakan ke Dewan ini ternyata kita tidak memberikan respon, Dispora tidak, semua sudah kita jalankan. Nanti tergantung mereka apakah mau di gedung tersebut untuk menjadi kantor. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Muats mengungkapkan, permasalahan tersebut muncul hanya karena kadada koordinasi dengan instansi terkait. Tapi dari pertemuan ini disepakati, bangunan di atas Pasar Malabar untuk dijadikan wadah sekretariat bagi FPPL. Pada hari ini, alhamdulillah dari Dinas, Dispora dan Pemuda tadi sudah ada titik temunya. Jadi saat ini sudah mulai berkomunikasi yang kami arahkan, di mana segala program harus ada koordinasi dengan Dispora. Pak, mereka tadi merasa terombang-ambing Pak, karena tempatnya itu kan kada pernah ditentukan secara jelas. Menurut Pian kayak apa tuh Pak? Iya, mengenai tempat tadi kan sudah kejelasan, mungkin tempat yang dianggap dari adik-adik semua kan rumah coklat. Iya, Pak. Nah ternyata rumah coklat itu sudah ada yang menggunakannya. Nah adik-adik ini tidak tahu. Tidak tahu itu masalahnya. Jadi beliau menuntut terus gimana. Setelah diberi penjelasan pada hari ini, alhamdulillah saya menerima.